Namaku Velia. Aku adalah seorang pekerja keras di kota besar. Mungkin jika kamu mengenalku lebih dalam, kamu akan memanggilku Bunda Korporat. Tapi apapun itu, aku sangat senang karena dengan pekerjaanku, aku bisa tinggal di apartemen termewah walau setelah setahun bekerja aku pun lelah. Jadi bagaimana, Bu? Apakah surat resign saya sudah mendapat hasil pertimbangan dari Ibu? Jika Ibu mengangguk, apakah itu tanda Ibu menyetujui surat itu? Baiklah Ibu, terima kasih. Dan saya sangat senang akan pengalaman bekerja setahun di sini. Seperti yang kalian lihat, aku langsung berlari dari kantor dan mengemas semua barangku. Kini aku sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, kampung halamanku. Setibanya aku di sini, aku disambut dengan hangat oleh ayah dan bundaku. Hari-hari tinggal di kampung membuat aku nyaman, aku tidak bekerja, dan hanya mengandalkan orang tuaku dalam memenuhi kebutuhan hidupku. Tapi aku tetap saja membantu bundaku menjual roti di toko kelontong, karena aku takut terlalu membebani mereka. Setiap makan malam pun, kami selalu bersama, kenangan terindah di hidupku. Apakah kalian berpikir kebahagiaanku akan selamanya seperti itu? Ternyata tidak. Ayahku justru jatuh sakit karena pengaruh usia, dan beliau dipecat oleh atasannya. Tapi Bunda gak mau kamu Enggak, Bun. lagi, nak. Gak bisa. Pokoknya kita udah bicarain ini kemarin malam, dan keputusan aku sudah bulat. Jadi aku mohon Bunda ikhlas dan bantu doain aku aja ya. Yaudah nak, kalau itu mau kamu, Bunda bisa apa? Bunda akan selalu doain kamu nak. Kamu jaga makan ya di sana. Iya Bunda, tenang aja. Velia di sana akan berusaha membuat Bunda dan Ayah bangga. Velia pamit ya Bun. Aku jadi gak tega ninggalin Bunda. Tapi aku gimana lagi? Kalau aku gak kerja, pasti mereka akan kesusahan ngurus aku. Ini kosan yang akan aku tinggali sementara sekarang. Dan aku terkejut ketika mengetahui fasilitas kosan ini sangat sesuai dengan iklannya. Padahal harga sewanya hanya 200.000 per bulan. Tentu aku jatuh hati pada pandangan pertama dengan kosan ini. Aku sungguh tidak salah pilih. Sekarang yang kuinginkan adalah menyapa semua tetangga baruku di sini. Tapi tentu saja aku akan sedikit membereskan barangku di kamarku. Gila, ini kamarnya clean dan vibes-nya warm dan nyaman banget sih. Aku bakal betah ini di sini dan gak usah nongkrong-nongkrong keluar jadi lebih hemat. Oh iya, aku mau sapa tetangga kamar sebelahku dulu deh. Permisi, apa ada orang? Halo. Halo Kak, aku penghuni baru di sini. Hehe, namaku Velia. Nama Kakak siapa ya? Halo Velia, namaku Yuki. Karena kamu baru di sini, aku akan ajak kamu berkeliling. Pasti kamu mau menyapa penghuni lain kan? Ikuti aku. Di sebelah kiri sana, kamar mandi umum ya Velia. Peralatan kebersihan juga ada di sana. Wah beneran, ini mah fasilitasnya kosan jutaan, padahal cuma ratusan. Di sebelah kanan sini, kamar para penghuni. Sana Vel, kamu ajak kenalan. Tenang aja, penghuni di sini semuanya ramah kok. Ketepatan, ibunya udah buka pintu duluan. Halo Bu, kenalin aku Velia, penghuni baru di sini. Ini sudah larut, sebaiknya kamu masuk kamar anak muda. Dan jika bertemu pria bernama Lukas, segera beritahu saya. Hah? Siapa Lukas? Nanti aku tanya Yuki aja deh. Aku mau sapa satu penghuni lagi di pojok sana. Hah, kamu pasti baru di sini ya. Lebih baik segera masuk kamar karena sudah larut. Jika bertemu pria bernama Lukas, beritahu saya ya. Ada yang nggak beres? Mungkin aku terlalu negative thinking. Jadi gimana Velia? Mereka semua ramah kan? Apa kataku hahaha? Ya ramah sih, tapi mereka bahas pria bernama Lukas. Aku kan tidak kenal Lukas siapa. Hahaha, kamu ini ngantuk ya? Lucu banget deh. Ya udah, habis aku kasih tahu Lukas itu siapa, kamu langsung ke kamarmu aja. Jadi Lukas itu pria misterius dan berbahaya di sini. Nah, kami semua ingin sekali bertemu dengannya dan membahas sesuatu padanya. Jadi kalau kamu bertemu dengannya, kamu harus beritahu kami. Mulai minggu besok kamu shift pagi aja deh Velia. Proposal perubahan jelek semua sampai saham turun karena kamu. Silahkan pergi sekarang. Aku rasa ini hari terburukku bekerja deh. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya sekarang nggak perlu lembur. Shift pagi juga pasti ada enaknya. Capek banget, pengen tepar rasanya. Cowok itu? Siapa ya? Aku nggak pernah lihat dia. Kenapa kelihatannya dia nungguin aku di situ? Tidak perlu takut, aku tidak berniat jahat. Namaku Lukas. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa ini terlalu larut untuk gadis sepertimu. Berkeliaran, jadi lebih baik kamu masuk ke kamarmu dan jangan beritahukan kepada orang lain tentang keberadaanku. Oh baiklah Lukas, dan perkenalkan, namaku Velia. Senang berjumpa denganmu Lukas. Kuharap besok kita bisa bertemu lagi. Sesuai perintah bosku, aku kerja shift pagi, tapi hari ini aku alasan sakit supaya tidak ke kantor, hehe. Dan aku pikir hari ini aku bisa kerja dari rumah aja sekalian me time, hihihi. Dan sekarang ke mablik kerjaan. Dari ekspresiku kelihatan gapsih kalau aku bakal begadang, hahaha. Akhirnya kerjaan ini selesai juga. Main HP dulu deh sebelum tidur.
Kok ada yang ketuk pintu jam 8 malam gini? Lihat dulu deh. Halo Lukas, aku nggak nyangka beneran ketemu lagi sama kamu. Kamu juga kenapa kesini? Hai juga Velia, aku kesini karena aku pikir kamu belum tidur aja sih. Kalau kamu nggak sibuk, mau ngopi bareng aku nggak? Kebetulan aku lagi pengen ngopi sih. Ngopi? Mau banget dong. Ayo deh ke dapur. Ini kopimu Velia, silahkan diminum selagi hangat. Kalau ada rasa yang kurang bilang ya. Soalnya aku juga pengen belajar bikin kopi enak, biar bisnis kafeku makin laris. Semenjak saat ini, aku tak mengerti apa yang terjadi dengan hatiku. Aku merasa dia sangat baik seperti ayahku yang baik padaku. Mungkin ini yang disebut jatuh cinta. Tapi hari ini, halo Bunda, kenapa telepon Bun? Belia, ayah meninggal dunia nak. Apa? Gak mungkin, Bunda pasti ngarang. Hiks. Ayah kenapa tinggalin Velia secepat ini? Siapa sih yang gedor-gedor pintu malam-malam gini? Orang lagi sedih juga bikin emosi aja. Ya ampun Lukas, ternyata kamu. Untung kamu datang di saat yang tepat. Aku lagi sedih banget. Ayahku meninggal. Gimana ini Lukas? Apa? Ayahmu meninggal? It's okay Velia, I'm here for you. Kita cari jalan keluarnya bareng ya. Tetap bersamaku ya Lukas. Iya Velia, aku janji. Untunglah ada Lukas di titik terendah hidupku itu. Bahkan dia mau meminjamkan aku uangnya supaya aku bisa mengurus kematian ayahku di kampung. Pada akhirnya hatiku hanya berisi Lukas seorang. Walau terkadang ada keheranan mengapa kita tidak bisa bertemu selain di malam hari. Halo semuanya, kalian lagi sarapan bareng ya? Aku ikutan boleh? Boleh dong, Vel. Sini duduk. Pizza kita baru beli nih. Wah, makasih loh. Aku mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan bakal shift malam lagi. Jadi tiap pagi bisa makan bareng kalian deh. Biar hemat. Mumpung makanan kita udah habis, aku mau cerita deh tentang cowok yang namanya Lukas itu. Dia tuh baik banget loh. Tiap malam kita bertemu di depan kamarku. Hah? Masa Lukas? sih? Serius, Yang Vel? benar Dia si ada di depan Lukas kamar ada kamu di tiap situ malam? tiap malam. Aku berharap malam ini Malam Vel. ini Iya, juga iya. aku bakal ajak ngobrol. Sesuai dengan apa yang kukatakan, semenjak aku bekerja shift pagi, aku pun rutin sarapan bersama mereka. Tidak ada yang janggal, hanya saja mereka terlihat aneh karena pakaian mereka tidak pernah diganti sama sekali. Mereka juga tidak pernah terlihat di malam hari atau keluar dari kosan ini. Ini hari ketiga aku shift malam. Tiap shift pagi, aku pulang pukul 1 pagi. Tapi sampai hari ini aku belum bertemu Lukas sama sekali. Don't forget to like and subscribe. Aku harap kali ini dia menungguku. Lukas gak ada lagi. Aduh, dia kemana sih? Aku tunggu sambil minum kopi aja deh. Nih, aku juga bikin 1 gelas lagi buat Lukas. Siapa tahu dia datang. Sudah 5 hari berturut-turut Lukas tidak ada. Aku khawatir, jadi aku memutuskan untuk pulang lebih awal supaya sempat pergi ke kantor polisi. Akhirnya udah sampai, aku mau langsung bikin surat keterangan orang hilang aja. Selamat malam Kak, apa ada yang bisa dibantu? Tolong saya Pak, ada orang hilang. Pacar saya hilang Pak. 5 hari nggak ada di kosan saya. Dia juga nggak ada nomor yang bisa dihubungi untuk cari dia. Saya mau Bapak kasih saya beberapa polisi untuk mencarinya di sekitar kosan anggrek Pak. Nanti saya aja arahin jalannya. Oke kakak, ini surat laporan orang hilang sudah saya buat. Silakan tunggu di bangku sana ya. Nanti ada anggota kepolisian yang akan datang menolong Anda. Dimohon bantuannya ya kak. Permisi kak, terima kasih sudah menunggu. Ini adalah anggota kelompok kepolisian yang akan membantu menelusuri kos anggrek. Dimohon bantuan kakak untuk membimbing arah jalan, karena di antara mereka tidak tahu area kos anggrek. Baiklah Bapak Ibu, dimohon kerjasamanya. Mari Kak, ikut saya ke mobil. Lurus aja Pak, sampai mentok jalan, nanti ada pertigaan, ambil kanan. Kok bisa kosanku berubah jadi kuburan? Ini gak mungkin, ini kosan anggrek. Yakin Bu, ini kosan anggrek? Ini mah kuburan anggrek. Lihat tuh Pak, ada barang-barang saya. Lah kok ada bubuk di situ? Wah, ini beneran harus diselidiki mendalam sih. Lapor Pak Alex. Saya Nadine izin melapor. Kosan yang dituju oleh perempuan tadi ternyata adalah kuburan ilegal yang berhasil dibuka lagi, entah oleh siapa, dan sekarang sedang digeledah oleh Pak Dodi. Saya harap Pak Alex bisa secepatnya datang kemari. Baiklah, tunggu saya dalam perjalanan. Kak Velia, harap tenang ya. Pak Dodi sedang menggeledah tempat. Mari kita tunggu hasil laporannya. Tapi sepertinya saya tidak asing dengan tempat ini. Tapi tunggu dulu deh, sampai Dodi kembali. Pak Alex, lapor. Saya menemukan mayat dukun pembunuh dulu yang bernama Lukas yang dulu kabur itu Pak. Dia sepertinya mati tak wajar karena ritual sesatnya lagi, tapi tak berhasil. Wajahnya memerah tak wajar di ruangan yang dingin. Mulutnya mengeluarkan darah dan kulit, serta bau tubuhnya menunjukkan mayat itu sudah tiada dari 5 hari yang lalu.
Ruangan itu dipenuhi jaring laba-laba, lilin di lantai yang aneh, dan banyak labu serta boneka monster. Sesuai dengan dugaan saya, Lukas pasti membuka kuburan ilegal ini dan mencari korban dengan memantra calon korban supaya melihat ini sebagai kosan dan membuatnya jatuh cinta pada Lukas. Semakin cinta berarti rohnya akan otomatis menjadi tumbal, tapi pantangannya, para roh tidak boleh mengetahui keberadaan Lukas. Tapi seperti Nikavelia ini berhasil melakukan pantangan itu, dan inilah ritual labu tugal. Berarti aku yang menyebabkan Lukas tiada. Berarti Yuki dan dua nenek itu hanya roh yang memanfaatkanku. Setelah kejadian itu, aku dipulangkan ke kampung oleh pihak kepolisian. Bunda mengupayakan segalanya untuk kesembuhanku, dari bantuan dukun hingga psikolog seperti ini. Setelah 3 tahun lamanya, semua orang mengira aku sudah waras. Padahal emang dari awal aku waras. Makanya aku diam-diam minta bantuan dukun buat ngikat arwah Lukas tetap di sisiku. Lagi pula dia udah janji gak ninggalin aku.